Mari kita bahas soal berikut. Cermati petikan teks berikut. Di Kampung Bambu, di kota Bougainville, adalah sebuah rumah kayu beratapkan seng. Letaknya jauh dari pohon-pohon kayu yang rindang. Jika ditilik perkakas rumah ini dan susunannya, nyatalah rumah ini adalah rumah yang tak dipelihara dengan baik karena kotor dan isi di dalamnya barang-barang tua tak terawat. Di teras depan hanya ada sebuah lampu gantung remang-remang yang sudah bersarang laba-laba. Unsur intrinsik yang tampak pada petikan cerita di atas adalah apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Sekarang kita bahas. Yang ditanyakan di sini adalah unsur intrinsik. Dan kita bisa melihat kalimat-kalimat yang menandai unsur tersebut sebagai jawaban yang ada di pilihan yang tersedia. Di awal teks dikatakan di Kampung Bambu. Lalu ada tempat khususnya di kota Bougainville dan ada penggambaran sebuah rumah. Dan kalimat-kalimat selanjutnya menggambarkan lebih spesifik terkait dengan rumah tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang rumah dan di mana letak rumah itu, jelaslah ini berkaitan dengan penunjukan tempat. Dan tempat itu sangat erat kaitannya dengan latar. Jadi soal ini jawabannya adalah yang C. Unsur intrinsik yang tampak di sini adalah latar. Jadi latar tempat yang terkait dengan penggambaran sebuah rumah yang ada di Kampung Bambu di kota Bougainville. Berikutnya, waktu Harimurti kembali dari kamar korektor, di meja kamarnya dilihat ada pesan dari Marianto, pemimpin redaksi yang mengajaknya makan siang di Phoenix, sebuah restoran Cina gaya Szechuan yang mewah di bilangan kota. Wah, kok tumben betul bos mengajak saya ke tempat itu, gumamnya. Apa tidak salah mengundang nih? Tanya hatinya lagi. Tapi pesan di nota itu jelas betul. Jangan lupa ya Har, jam 1 ruang tunggu Phoenix. Latar tempat dalam petikan novel tersebut adalah di pusat kota, kamar tidur, kamar korektor, restoran Phoenix, atau ruang tunggu. Kita bahas. Kita bisa melihat dalam kalimat pertama, waktu Harimurti kembali dari kamar korektor. Itu menunjukkan peristiwanya tidak mungkin terjadi di kamar korektor karena dia sudah kembali dari sana. Sehingga tidak mungkin jawabannya yang C. Kita lanjut, di meja kamarnya. Berarti ini penggambaran di kamar tidur yang sebenarnya mengacu ke kamar tidur si Harimurti. Sehingga jelaslah bahwa latar yang tampak pada petikan cerita ini ada di kamar tidur. Jadi petikan cerita ini menunjukkan peristiwa Harimurti sedang membaca pesan dari pemimpin redaksi. Dia membaca pesan itu di kamar tidurnya. Sehingga jelaslah jawabannya adalah yang B. Cermati petikan teks berikut. Ini dia teksnya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Bukti watak tokoh Togar dalam petikan cerita di atas terdapat pada kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9 dan 10. Pada dasarnya, dalam menganalisis atau menjawab soal semacam ini, kita menganalisis dua hal. Yang pertama adalah sifat tokohnya apa. Lalu baru nanti akan kita lihat dalam kalimat keberapa sifat tersebut. Nah, kalau kita analisis per kalimat, kita lihat dalam kalimat pertama belum tergambar watak tokoh Togar. Hanya penggambaran suasana. Kemudian pada kalimat 2 pun juga begitu. Jenazah masih terbaring kaku. Tidak ada kaitannya dengan gambaran watak tokoh Togar.
kalimat 3 pun juga ditegaskan suasana dalam cerita ini. Dalam suasana berkabung. Juga tidak tergambar watak tokoh Togar. Bahkan dalam kalimat 4 pun juga belum, karena baru tokoh aku yang dideskripsikan di sini sedang melihat kondisi Togar. Nah, dalam kalimat 5 inilah kita bisa melihat sifatnya. Dia setengah mati menahan diri untuk tidak menangis. Kalimat ini menunjukkan ketabahan. Kalimat ini menunjukkan sifat tokoh Togar yang mencoba untuk tabah, sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian kita lihat kalimat 6. Padahal dia berhak untuk itu. Artinya apa? Kalimat 5 dan 6 ini menunjukkan betul bahwa dalam kondisi yang duka ini, dalam kondisi yang sebenarnya si Togar ini bisa bersedih, namun kita bisa melihatnya dalam kalimat 5 dan 6 ini ketegarannya, ketabahannya dalam menghadapi ujian. Dia berusaha untuk tetap sabar. Jadi jelaslah yang menunjukkan sifat tokoh Togar dalam petikan ini ada dalam kalimat 5 dan 6. Dan kita bisa meyakinkan tadi bahwa dalam kalimat 5-6 ini sifat ketabahan yang ditunjukkan oleh tokoh Togar.